Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syariah, kembali lagi bersama podcast kita pada kali ini, podcast Fakultas Syariah. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang infrastruktur dan fasilitas di kampus kita di Fakultas Syariah, Fakultas Tercinta. Nah, pada kali ini kita akan ditemani oleh tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Siti Zumratun, MAG. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Ya, alhamdulillah, kabarnya baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Sebelum memasuki pembahasan, mungkin Ibu boleh menceritakan kondisi infrastruktur dalam ruang belajar pada saat ini. Ya, terima kasih kepada tim podcast Fakultas Syariah yang sangat energik dan sangat terdepan intelektualnya. Alhamdulillah kabar saya baik dan alhamdulillah juga Fakultas Syariah pada hari ini nampak ramai, nampak bersih dan alhamdulillah aman. Alhamdulillah, seperti itu ya Bu. Lalu apa sih usaha yang disiapkan oleh Fakultas Syariah sendiri untuk mendukung perkuliahan mahasiswa? Fakultas Syariah kebetulan ada di kampus 2 ya. Jadi kampus 2 ini merupakan kampus yang small is beautiful. Jadi kecil tetapi cantik. Cantiknya dari suasana yang nyaman, sejuk, banyak tanaman hijau, kemudian dipadu dengan taman-taman yang berbuah, ada buah jeruk, ada buah nangka dan ada bunga-bunga. Juga adik-adik mahasiswa itu nyaman sekali di Fakultas Syariah karena kami menyediakan kelas yang representatif, lengkap dengan proyektor LCD dan juga AC dan kipas angin. Kenapa ada 2 ya? Karena kita mahasiswa itu ada yang alergi AC ya. Jadi bagi adik-adik mahasiswa yang alergi AC maka kami sediakan kipas angin sehingga mahasiswa bisa belajar dengan nyaman, bisa belajar dengan tenang dan pastinya bahagia. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Di Fakultas Syariah ini tidak hanya menyediakan di ruang kelas saja, tapi dilengkapi dengan fasilitas yang sangat nyaman sehingga membuat mahasiswa belajar dengan fokus. Nah, ngomong-ngomong soal belajar nih Ibu, pastinya tuh mahasiswa kan seperti gelas kosong ya, butuh membaca banyak. Nah, di Fakultas Syariah ini kita kan menyediakan perpustakaan. Lalu gimana sih kondisi perpustakaan di Fakultas Syariah untuk saat ini sendiri Ibu? Ya, kami bertanggung jawab atas perkembangan intelektual mahasiswa dan juga perkembangan akademik. Maka kami tidak hanya melayani belajar di kelas, tetapi mahasiswa harus mengembangkan wawasan dan harus peka terhadap literasi. Maka kami lengkapi perpustakaan dengan berbagai referensi, baik kitab-kitab yang bernuansa hukum Islam ataupun buku-buku hukum positif. Selain itu juga kami menyediakan jurnal-jurnal online terutama yang terkait dengan hukum Islam. Bahkan mahasiswa itu ketika ingin membaca skripsi, baik skripsi yang ada di lingkungan Fakultas Syariah ataupun Fakultas Syariah PTKIN se-Indonesia, adik-adik mahasiswa itu bisa mengakses repositori. Jadi mahasiswa itu sebetulnya misalnya enggan datang ke perpustakaan, ingin mencari judul dan ingin mencari kajian-kajian pustaka yang terkait dengan judul-judul skripsinya, maka tinggal klik repositori di UIN Salatiga. Di perpustakaan itu sudah alhamdulillah pelayanan online-nya itu bagus. Bahkan perpustakaan fakultas atau perpustakaan UIN Salatiga itu kan terakreditasi ya. Jadi memang fasilitasnya sangat memadai. Oke, jadi teman-teman yang mau membaca di Fakultas Syariah sendiri menyediakan perpustakaan secara daring, bisa diakses melalui web UIN Salatiga gitu ya Bu? Yeah. Nah, lalu untuk hal penting selain ruang kelas tadi dan perpustakaan, ada hal yang tak kalah penting yaitu tentang kebersihan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana sih tata kelola kebersihan di kampus kita, di fakultas kita? Yeah. Fakultas Syariah memiliki office boy ya, ada office boy dan juga office girl, bahkan juga satpam. Mereka bekerja mulai 5:30 gitu ya, sehingga mahasiswa datang ke kampus itu sudah melihat kebersihan dan kenyamanan.
kerapian juga. Jadi kami tidak mau adik-adik mahasiswa itu parkir di sembarang tempat. Jadi kalau kita lihat tempat parkir itu sangat rapi, garisnya ditepati oleh mahasiswa sehingga kita melihatnya juga nyaman tuh ya. Terus kami juga berusaha untuk menyiapkan tempat parkir yang nyaman, yang sejuk, kemudian aman. Itu. Jadi penting sekali kalau adik-adik mahasiswa parkir kemudian tidak ragu-ragu, tidak khawatir hilang gitu ya. Karena kami juga ada CCTV yang dipantau oleh satpam setiap saat. Jadi alhamdulillah sekarang sudah jarang sekali terjadi pencurian helm ataupun sepeda motor. Jadi memang dipantau terus oleh satpam. Satpam juga tidak hanya memantau lewat CCTV, tapi satpam selalu berkeliling ke berbagai pojok-pojok gitu ya, tempat parkir ataupun tempat nongkrong adik-adik mahasiswa. Yang pertama mengoperasi adik-adik kalau lupa kontak yang ada masih nyantai di sepeda motor. Kadang-kadang karena mungkin masuknya terlambat ya, sehingga dari mahasiswa kurang fokusnya kepingin segera masuk kelas, maka satpam itu kami himbau untuk keliling gitu ya, keliling dan melihat barangkali ada kontak sepeda motor yang masih ada di sepeda. Itu pun kami lakukan dalam rangka kenyamanan dan keamanan juga. Jadi kami mengutamakan pelayanan terhadap adik-adik mahasiswa. Oke, tepat sekali. Jadi gitu teman-teman, di Fakultas Syariah itu kenyamanan dan kebersihan sangat terjaga. Khususnya di Fakultas Syariah menyediakan satpam dan bahkan office boy agar lingkungan kita menjadi bersih. Nah, ngomong soal itu, terus kan ada mahasiswa yang aktif dalam organisasi ya Ibu. Fakultas sendiri itu menyediakan ruangan khusus atau sarana prasarana khusus enggak untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut. Ya, kami sangat mendukung mahasiswa tidak hanya perkembangan dalam bidang akademik ya atau intelligence equation, tapi juga spiritual, juga emosional. Jadi adik-adik mahasiswa bisa membangun karakter, bisa membangun skill ya lewat bakat dan minat, dan mereka dimohon untuk aktif di UKM. Jadi kami menyediakan tempat sarana dan prasarana yang dilengkapi juga dengan ruang rapat gitu ya. Tapi mahasiswa sebetulnya bisa juga menggunakan ruang-ruang publik yang lain, misalnya ada gazebo itu bisa juga dipakai untuk mahasiswa untuk rapat, untuk berdiskusi gitu ya, untuk saling bertukar informasi, bertukar ilmu dan lain sebagainya. Jadi kami sangat mendukung kegiatan adik-adik mahasiswa gitu ya, baik itu kegiatan UKM ataupun juga di luar UKM. Dalam arti adik-adik mahasiswa bisa nyaman untuk berdiskusi bersama itu, tidak hanya di kelas tapi juga di luar kelas. Maka kami sangat mendukung tidak hanya dari sisi sarana prasarana tapi juga anggaran. Dari anggaran juga ya. Iya. Jadi gitu teman-teman. Nah, untuk di Ormawa sendiri itu ada perhatian khusus. Kita ada ruang rapat tersendiri dan mendapat sarana prasarana yang lengkap dan membuat kita untuk bisa semangat dalam berorganisasi gitu ya Ibu. Nah, menurut Ibu sendiri itu ada inovasi khusus nggak untuk kedepannya? Ya. Jadi memang kampus di sini, kampus Fakultas Syariah itu mungkin masih terbatas ya, dalam arti terbatas itu ya ruangan kelas masih terbatas dalam arti antara jumlah mahasiswa dengan kelas yang disediakan itu overload gitu ya. Jadi kadang-kadang kita terus bagaimana berinovasi mengembangkan kegiatan adik-adik mahasiswa yang di luar kelas. Kami juga menyediakan wifi yang bisa diakses oleh siapapun ya. Wifi di lingkungan kampus juga, maksudnya di kelas, di luar kelas, di gazebo, di taman-taman, di tempat parkir, itu ada di mahasiswa bisa akses wifi. Nah, ini dalam rangka mendukung adik-adik mahasiswa untuk berinovasi dalam berbagai bidang, baik akademik maupun bakat minat yang lainnya. Jadi kalau ada adik mahasiswa punya bakat minat, misalnya silat ya, atau mungkin muhadasah, atau mungkin berdebat gitu ya,
debat atau yang lainnya. Jadi ada debat, ada moot court, ada kemudian adik-adik mahasiswa itu pendampingan hukum. Jadi kami terbuka luas apabila adik-adik itu tertarik menjadi advokat misalnya gitu ya, kami juga buka pelatihan PKPA gitu. Kami juga mendukung adik-adik mahasiswa untuk praktek langsung misalnya menjadi mediasi atau advokat, karena para dosen juga memiliki kompetensi tidak hanya ngajar di kelas. Para dosen juga memiliki kompetensi yang lain, misalnya sebagai mediator ataupun advokat. Jadi karena Fakultas Syariah memang mencetak lawyer yang handal, yang profesional. Jadi kami melengkapi dengan kantor RKBHI dan juga kelompok-kelompok diskusi dan juga peradilan juga debat. Oke, teman-teman, senang sekali kalau misal kalian kedepannya ngerasa nggak diperhatiin karena kita itu menyediakan semuanya ya Bu ya. Nah, untuk fakultas sendiri selalu menyiapkan inovasi untuk kedepannya. Jadi begitu. Mungkin sebelum ke pertanyaan terakhir, menutup acara, Ibu bisa memberikan pesan untuk kita semua yang menonton, bahkan untuk seluruh mahasiswa fakultas. Ya, semua atau seluruh sivitas akademika Fakultas Syariah harus memiliki rasa cinta gitu ya, rasa sayang terhadap kampus kita tercinta ini. Bagaimana bentuk sayang dan cinta kita? Ya mari kita jaga bersama, kita rawat bersama gitu ya. Jika ada sesuatu yang kurang mengenakan hati dalam arti sarana prasarana, bisa langsung dilaporkan kepada saya selaku tanggung jawab dari hati. Iya. Semoga adik mahasiswa semakin nyaman, semakin aman, bisa belajar dengan bahagia dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Oke teman-teman, itu pesan dari Ibu Wakil Dekan 2 untuk kita ke depannya seperti itu. Nah, pesan dari Ibu Adik, kita harus menjaga kebersihan ya Bu, agar nyaman untuk belajar. Dan tadi ada sedikit kata-kata small is beautiful, seperti itu teman-teman. Terima kasih Ibu Adik atas kesempatannya pada kali ini. Nah, untuk teman-teman, semoga yang mendengarkan podcast pada kali ini bisa terus belajar ke depannya dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya selaku host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.